Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Faridian dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Pada kali ini saya mengampuh mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Mohon izin saya ingin berbagi praktik baik tentang bagaimana menulis esai dengan mudah, yaitu dengan menggunakan kanvas media. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa menulis itu tidak mudah untuk anak-anak. Nah, dengan kanvas ini saya berharap mereka bisa menulis, menuangkan ide-idenya, menuangkan pikirannya sehingga menjadi tulisan yang baik, sehingga menjadi tulisan yang indah. Karena ada satu moto bahwa satu peluru bisa menembus satu kepala, sedangkan satu tulisan bisa menembus ribuan kepala. Alangkah sayangnya kalau fasilitas tidak ada bagi murid-murid kita yang bisa menulis. Oleh karena itu, saya ingin berbagi tentang menulis dengan kanvas menulis. Terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya, walaupun sudah jam ke-7 ya, tapi insya Allah teman-teman masih tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia bersama Bu Alfi, gitu ya. Baik teman-teman, Ya, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menulis esai dengan mudah. Ada kata menulis ini ya. Siapa di antara teman-teman yang punya hobi menulis? Ada enggak? Nah, tuh kan, enggak ada yang angkat tangan. Berarti teman-teman di sini tidak ada yang punya hobi menulis, ya. Nah, padahal teman-teman untuk menulis itu sebuah pekerjaan yang bagus ya, yang bermutu, bernilai, begitu ya. Kalau boleh tahu nih, Adam hobinya apa, Adam? Saya bermain alat musik, Bu, hobinya. Bermain alat musik, Alat keren. musik. Kalau Lili, hobinya apa Lili? Hobi saya menyanyi, Bu. Menyanyi. Kalau Farel apa? Jadi saya main gitar, Bu. Oh, main gitar. Mantap. Kalau Diano apa hobinya? Halo? Kalau hobi saya berenang, Bu. Nih, berenang, olahraga ya. Kalau Altof apa nih hobinya? Saya nyanyi, Bu. Wih, menyanyi. Mantap. Mau jadi penyanyi ya, Altof ya? Nah, kalau Krisna apa? Krisna hobinya? Hobi saya berenang, Bu. Loh, berenang, mantap. Waduh, keren-keren ini hobinya. Tapi Bu Alfi ini apa namanya? Sedih sih kalau tidak ada ya yang punya hobi menulis. Tapi tidak apa-apa. Nanti setelah belajar bagaimana menulis esai dengan mudah, mudah-mudahan nanti ada tambahan hobi ya di antara kalian, hobi menulis ini kayak gitu. Nah, izin share screen dulu ya teman-teman untuk materinya. Nah, ini bisa dilihat? Sudah bisa dilihat teman-teman? Bisa, Bu. Nah, ini ya. Kita mulai dari sebuah quotes dari Pramudia Anantatur. Ada yang kenal siapa Pramudia Anantatur?
Penulis, Bu. Oke, betul, betul sekali Krisna. Pramudia Anantatur itu salah satu sastrawan besar ya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan karya-karyanya cukup keren-keren. Nah, salah satu quotes-nya yang menarik Bu Alfi ya, ini. Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis, suaramu tak akan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh, jauh di kemudian hari. Nah, ada yang bisa memberikan makna dari quotes Bapak Pramudia ini. Siapa? Ayo. Apa maksudnya? Ada yang bisa memaknai? Krik, 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 krik. Oke, Bu Alfi jelaskan ya. Jadi di sini seorang pramudia itu sangat menyayangi seseorang karena mereka itu menulis seperti itu. Kenapa beliau sayang? Karena seorang penulis itu bukan pekerjaan yang jelek ya. Nah, di sini ada kalimat yang berikutnya, suaramu tak akan padam. Nah, menulis itu mengungkapkan pikiran, ide-ide dalam bentuk tulisan. Nah, setelah tulisan itu dipublikasikan, pastinya banyak dibaca orang, ya kan? Nah, apalagi sekarang di zaman sosial media semakin marak ya, jadi tulisan itu tidak akan mati, tidak akan padam, tidak akan hilang, ya, akan abadi. Nah, sayang sekali teman-teman, kalau teman-teman punya tulisan, punya ide-ide, punya pikiran-pikiran, tetapi tidak dibuat dalam bentuk tulisan, ya kan? Karena ada suatu pernyataan yang begini bunyinya. Ini juga menggelitik Bu Alfi ya. Satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan kepala. Nah, ini bayangkan kalau ide kita itu terpendam, maka ide itu hanya ide saja, tapi kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan, maka tulisan kita bisa dibaca banyak orang, ide kita bisa diketahui oleh banyak orang dan insya Allah lebih bermanfaat, kayak gitu ya. Langsung saja di sini. Nah, untuk menghemat waktu, Bu Alfi ingin menunjukkan bagaimana menulis dengan menggunakan kanvas menulis ya. Nah, ini untuk tulisan kali ini termasuk artikel atau opini. Supaya lebih mudah, nah Bu Alfi membuat kanvas bentuknya seperti ini, kotak-kotak. Tapi kotak-kotaknya ada maksudnya ya. Untuk yang pertama itu ada tema. Yang kedua tesis, itu nanti menjadi pembukaan. Yang kedua, argumen menjadi isinya. Dan yang ketiga, iterasi menjadi penutupnya. Seperti itu. Jadi bergeraknya ke bawah, teman-teman. Gitu ya. Bergeraknya ke bawah dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah jadi rancangan-rancangan ini, maka akan dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang baik. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Kalau ini adalah kanvasnya. Nah, kalau sudah diisi bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini contoh ya. Bu Alfi jelaskan. Nah, yang pertama kita tentukan temanya dulu, yaitu misalkan kecelakaan pesawat. Ya. Nah, di bagian konteks harus kita tuliskan di sini. Apa kira-kira yang akan kita tulis di tema kecelakaan pesawat itu. Misalkan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Masih ini ya, masih ingat ya di pikiran kita waktu itu ada pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Kemudian yang kedua, definisikan konteks tersebut. Jadi dari sini kemudian didefinisikan, dijelaskan ya. Nah, bunyinya bagaimana? Pesawat Sriwijaya Air mengalami kecelakaan dengan rute Jakarta-Pontianak. Nah, ini dijelaskan ya. Kemudian didukung dengan tren kekinian.
Seperti itu di kolom ketiga ya. Tren kekinian itu apa maksudnya? Berita-berita yang masih berhubungan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya. Misalkan di sini, keluarga masih berharap ada keajaiban. Lalu ada juga sebagian keluarga korban tabur bunga di Laut Kepulauan Seribu. Nah, seperti itu. Jadi ada apa kira-kira tren kekinian yang mendukung jatuhnya pesawat Sriwijaya. Lalu di bagian yang terakhir tesisnya yaitu tulislah kalimat retoris. Kalimat retoris itu apa? Kalimat yang seolah-olah bertanya tapi tidak memerlukan jawaban, gitu ya. Akankah tragedi tersebut terulang lagi? Nah, jadi tidak harus dijawab seperti itu. Nah, ini teman-teman dari penjelasan atau kalimat-kalimat yang sudah kita tuangkan di kolom-kolom ini, kita gabungkan jadi satu. Ya, kita rangkai menjadi paragraf. Maka nanti akan menjadi pembuka dari esai tersebut, dari artikel tersebut, gitu ya. Lalu yang kedua yaitu argumen. Ya, ada apa saja di bagian argumen? Ada opini atau poin, ya. Jadi di sini penulis kita harus mengungkapkan opini kita sesuai dengan tema, ya. Sekali lagi harus sesuai merujuk kepada temanya. Ya, yang pertama misalkan pemerintah belum bisa mengatasi keamanan penggunaan transportasi udara. Ini pure penulis yang punya opini. Teman-teman di sini boleh memberikan 2 atau 3 opini, ya tidak harus 1. Nah, nanti masing-masing opini yang kita tuangkan ini dijelaskan di sini. Kalau 1 opini berarti penjelasannya 1. Kalau di sini ada 2, ada 2. Seperti itu seterusnya ya. Kemudian contoh Bu Alfi memberikan contoh 1 ya, nanti di praktiknya nanti teman-teman bisa menambahkan ya. Nah, bagaimana penjelasan dari opini? Nah, ini kan pendapat tadi ya, penjelasannya berarti dihubungkan dengan faktanya. Kenapa kok ada opini seperti ini? Maka faktanya tercatat ada sekian kecelakaan pesawat terjadi di negara kita yang menelan banyak korban. Nah, tercatat ada berapa ini? Kita harus tahu, gitu ya. Nah, harus ada pembuktian di sini. Kolom berikutnya pembuktiannya. Ya, apa saja buktinya? Kalau ada kecelakaan pesawat, oh ada jatuhnya pesawat Adam Air, jatuhnya pesawat Lion, jatuhnya pesawat Sriwijaya. Nah ini bukti-bukti dari penjelasan tadi. Lalu di bagian keempat, penautan, yaitu dirangkai antara penjelasan dengan pembuktian. Ya, nah bentuknya seperti ini. Tercatat sekian kecelakaan pesawat terjadi di negara kita yang menelan banyak korban. Hal tersebut dibuktikan dengan, nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini menjadi isi ya, isi dari opini tersebut. Karena kita belajar masih 1 opini tidak apa-apa. Nanti sebaiknya ada 2 opini, 3 opini, atau 4 opini. Yang pastinya masih harus berhubungan dengan tema. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, iterasi. Iterasi itu sehubungan dengan apa? Penutup. Ya, nah ada apa saja di bagian penutup? Ada penegasan ulang, ada rekomendasi atau saran, lalu ada kata bijak. Nah, disinilah teman-teman saatnya kita berpikiran kritis, ya, berpikiran kritis bahwa kita harus punya saran dengan keadaan yang demikian, seperti itu, ya. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini sudah diberikan contoh oleh Bu Alfi. Di Indonesia sering terjadi kecelakaan, ya. Jadi ada penegasan ulang. Kan tadi sudah dijelaskan ya di sini, ditegaskan kembali. Karena merupakan iterasi penutupnya, ya.
Kemudian rekomendasi, saran apa yang bisa kita berikan kepada siapa? Pemerintah, kan kayak gitu ya. Nah ini, pemerintah segera menindaklanjuti jasa maskapai. Nah ya, kemudian supaya tidak terjadi ada kecelakaan seperti itu. Nah, saran ini juga boleh lebih dari satu, ya. Berikutnya ada kata bijak. Kata bijak ini bisa diambil dari kutipan-kutipan di luar atau di media sosial atau orang lain ya. Boleh juga kutipan dari kita sendiri. Misalkan ini ya, kita tidak bisa mengganti nyawa walau apa tadi? Bentar ya, ini tadi kok. Kita tidak bisa mengganti nyawa walaupun nyawa itu milik Allah, kan gitu ya. Tapi setidaknya ada usaha dari pemerintah untuk menanggulangi kejadian ini. Nah, ini adalah kalimat bijak ini ya dari penulis atau bisa kalian dapatkan dari orang lain. Nah, nanti teman-teman kalau sudah kita tuangkan ini di masing-masing kolomnya, maka kita kembangkan. Ini menjadi 2 paragraf misalkan, ini menjadi 3 paragraf, ini menjadi 2 paragraf ya, maka kita kembangkan. Nah, pengembangannya seperti ini menjadi esai begitu. Nah, nanti esainya kalau sudah jadi dicek lagi, cek dan recheck bagaimana ketata bahasaannya, penggunaan huruf kapitalnya, tanda titik komanya, begitu ya. Nah, nanti kalau sudah bisa diunggah di blog masing-masing. Nah, nanti kalau sudah diunggah di blog masing-masing, maka tulisan kita bisa dibaca oleh banyak orang dan insya Allah bermanfaat gitu ya. Yang namanya amal jariyah itu tidak harus dengan uang, tetapi juga bisa dengan tulisan maupun ide pikiran-pikiran kita. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah kalau kita menulis dengan kanvas tadi. Gitu ya. Gimana teman-teman? Mudah ya untuk menulis ya? Iya, ya. Jadi tidak ada kata Iya, Bu, sulit. siap. Gimana? Ada pertanyaan dari Lili, Krisna? Silakan. Ada enggak yang mau ditanyakan? Kepingin enggak tulisan kalian tampil di blog? Kepingin ya? Ingin, Bu. Iya, Ingin, Bu. ternyata menulis itu tidak sulit kalau kita tahu teknisnya seperti itu. Gimana nih? Masih merasa kesulitan enggak menulis? Gampang ya? Nah, Gampang, Bu. supaya lebih mudah lagi, teman-teman harus banyak membaca. Ada enggak hubungannya dengan membaca? Pasti ada. Ya, kalau kita tidak bisa membaca, kalau tidak mau membaca, maka pengetahuan kita terbatas. Mau menulis apa, kan gitu ya. Jadi sangat berhubungan antara menulis dengan membaca. Seperti itu teman-teman ya. Kalau mau tulisan kita bermutu, maka kita harus banyak membaca buku kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti nanti teman-teman bikin kanvasnya, nanti Bu Alfi bagikan di Moodle ya. Nah, nanti bisa dikerjakan di rumah secara mandiri ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan, boleh chat di kolom WA, gitu ya. Nah, kira-kira butuh berapa lama nih untuk membuat kanvasnya dulu? 30 menit? Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Nanti kalau sudah baru dibuat dalam bentuk tulisan ya. Nah, nanti Bu Alfi ingin diberikan link blognya
Ya, jadi teman-teman bikin blog yang diberitahukan ke Bu Alfi, blognya saja, tidak usah tulisannya. Nanti Bu Alfi baca-baca di blog teman-teman semuanya, kayak gitu ya. Oke, seperti itu aja teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Amin, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih ya Bu. Terima kasih, Bu.